Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Zulnil AS, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tanah Datar yang akan melakukan praktik supervisi akademik yang ditemani oleh rekan guru saya, yaitu Ibu Nora Yulita. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya. Pagi ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi, di mana tujuan diadakannya pra-observasi ini adalah untuk mengetahui persiapan dalam melakukan observasi, supaya Ibu nanti pas observasinya lebih siap, ya, lebih konsentrasi, dan diharapkan nanti memberikan sebuah pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid nantinya. Kemudian dalam observasi nantinya juga saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Ibu. Di antaranya yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nantinya pas observasi itu apa? Nanti di saat saya mengajar, saya akan memberikan materi pembelajaran IPAS. Di sini saya akan tujuan yang akan saya capai adalah yang pertama, peserta didik itu dapat menjelaskan siklus pada makhluk hidup, terutama pada tumbuhan. Yang kedua, peserta didik juga dapat membandingkan siklus pada makhluk hidup, terutama pada tumbuhan, dan membandingkan antara tumbuhan dan makhluk hidup yang lainnya. Ya, baik Ibu, berarti tujuan pembelajaran yang Ibu capai nanti itu ada dua ya, menjelaskan dan membandingkan siklus pada makhluk hidup, terutama pada tumbuhan. Ya. Kemudian bagaimana strategi pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti? Kemudian apa metodenya, model yang Ibu gunakan dalam pembelajaran observasi nanti apa? Di sini saya akan memakai yaitu pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya akan mengintegrasikan dengan KSE. Kemudian lagi aspek pengembangan yang akan saya pakai adalah yang pertama pengetahuan, keterampilan, dan produk. Kemudian pada media pembelajaran di sini saya akan memakai media pembelajaran konkret, di mana tumbuhan itu langsung saya bawa ke dalam dengan siklusnya yang berbeda-beda. Oke, berarti strateginya nanti Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Kemudian capaiannya nanti ada dua aspek ya, pengetahuan dan keterampilan. Kemudian menggunakan media konkret berupa siklus hidup yang berbeda-beda. Oke, berarti seperti itu ya. Nah, kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melaksanakan observasi? Insya Allah saya akan melaksanakannya pada hari Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024 ini, itu pada jam ketiga dan keempat. Oke, setiap observasi pada hari Senin 28 Oktober 2024 jam ke-3 dan ke-4. Oke, baiklah Ibu. Pada hari tersebut saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan observasi pembelajaran, dan juga saya akan mengamati dan mencatat beberapa hal yang terjadi di dalam kelas nantinya ya Ibu ya. Nah, kemudian setelah saya melakukan observasi, kita akan lanjut pada tahap berikutnya, yaitu pasca observasi, yang juga akan didampingi dengan pengajar praktik saya nantinya, yaitu Ibu Desmarita. Ya. Baik, terima kasih Ibu Nora atas kesempatan yang diberikan pada saya pada kegiatan pra-observasi ini. Semoga apa yang Ibu lakukan nanti diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Pertama-tama biji kacang, lalu setelah itu beberapa hari tumbuh akar. Kemudian lama-lama setelah hari itu tumbuh batang dan daun sedikit. Lalu beberapa hari dari hari itu tumbuh batang yang besar dan daun yang lebat. Setelah itu beberapa hari tumbuh bunga yang cantik dan semoga tumbuhan yang dewasa. Beberapa hari setelah itu biji akan pecah dan tumbuh akar. Kemudian beberapa hari setelah itu tumbuh batang dan sedikit daun. Lama kelamaan dia akan tumbuh daun banyak, batang bertambah tinggi, dan bunganya juga ada, tumbuh bunga. Nanti udah sampai waktu tertentu bunga itu akan menjadi buah. Di dalam buah kacang itu juga ada biji-biji, itulah yang nanti ditanam lagi. Ya, itu dia tentang siklus hidup tumbuhan. Ini adalah siklus hidup tumbuhan yang diawali dengan ditanamnya biji. Ya, kan ada tumbuhan lain yang dari tunas. Oke, hari ini seru, alhamdulillah. Apa lagi? Menyenangkan. Apa lagi? Gembira, alhamdulillah. Kita hari ini belajar tentang apa? Siklus hidup tumbuhan. Siklus hidup tumbuhan. Sekarang mau tanya, apa manfaatnya kita belajar siklus hidup tumbuhan? Siapa bisa? Apa manfaatnya bagi diri kita belajar hidup tumbuhan? Ayo silakan, Hanum. Bisa mengerti untuk masa depan. Bisa membagi ilmu ke orang lain. Iya, terima kasih. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Rita. Selamat siang Bu Iis. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu Rita? Hari ini kebetulan kami kemarin sudah melaksanakan observasi Ibu, dan hari ini kami rencananya akan mengadakan pasca observasi atas observasi yang telah dilakukan oleh Ibu Nora hari kemarin. Bagaimana perasaannya Ibu Nora setelah melaksanakan observasi? Alhamdulillah, ada baik, senang, baik setelah melakukan observasi ini. Mudah kedepannya lebih baik lagi. Saya dalam observasi kemarin itu ada beberapa aspek yang saya tangkap yang Ibu Nora kembangkan. Kira-kira aspek apa saja? Kita kelas balik dulu. Dalam pembelajaran kemarin, observasi kemarin, saya mengembangkan ada 3 aspek. Di antaranya aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap. Ada 3 aspek yang saya kembangkan. 3 aspek ya. Menurut Ibu Nora, berdasarkan observasi kemarin, tingkat keberhasilannya seperti apa? Tingkat keberhasilannya alhamdulillah berjalan begitu baik, cukup baik, di mana saya mengembangkan aspek pengetahuan di sana dengan berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi dan melaksanakan evaluasi di belakangnya. Kemudian pada aspek keterampilan, saya menggunakan LKPD
pada aspek sikap, saya menggunakan rubrik penilaian proses. Berarti semua aspek itu Nora menyediakan penilaiannya berbeda-beda ya. Iya. Kemudian berdasarkan observasi itu kira-kira nih menurut Bu Nora kekurangan, apakah ada kekurangan ataupun kelebihan yang Bu Nora dapatkan selama observasi? Iya, selama observasi memang ada kekurangan atau kelemahan, di mana situ kelemahannya adalah memfokuskan siswa ketika saya menyampaikan materi pembelajaran. Sulit untuk memfokuskan siswa di dalam untuk penyampaian pelajaran, dalam penyampaian pelajaran. Berarti ada agak kesulitan dalam memfokuskan siswa dalam pembelajarannya itu ya. Kemudian apa yang akan Ibu Nora perbaiki dari hasil observasi kemarin? Jadi saya akan memperbaikinya. Di situ adalah dengan cara melihat gaya belajar siswa yang beragam, maka saya akan perbaiki. Kemudian ketidaktertarikan mereka terhadap materi yang saya sajikan itu akan saya perbaiki. Bisa itu diperbaiki melalui metode pembelajaran. Kemudian bisa dengan membuat kesepakatan terhadap siswa. Pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan sesuai dengan pembelajaran, sesuai dengan minat mereka yang akan membuat mereka, sehingga saya membuat LKPD tersebut berdasarkan minat mereka. Oh, begitu ya. Berarti akan membuat kesepakatan dengan murid ya. Nah, sekarang tadi ini saya menanyakan tentang yang akan diperbaiki. Nah, yang akan lebih ditingkatkan lagi apa kira-kira? Yang akan ditingkatkan lagi di situ adalah bagaimana kita pembelajaran kita berdasarkan gaya belajar anak yang beragam itu akan kita perbaiki sehingga mereka merasa senang, bisa merasa senang dan sesuai dengan minat mereka gitu. Sehingga tujuan pembelajaran tersebut dicapai. Ada kepuasan batin tersendiri ya Bu. Iya. Apa yang kita sampaikan itu tercapai dengan baik. Menurut Bu Nora nih tujuan kita mengadakan pasca observasi ini apa kira-kira? Yang pertama tujuannya adalah supaya kita tahu di mana kekurangan terhadap pembelajaran yang kita hadapi, yang kita laksanakan. Kemudian apa perbaikan ke depan untuk pembelajaran selanjutnya. Jelas sekali. Saya juga salut akan melihat bagaimana Bu Nora di dalam observasi kemarin. Ya, kita di PRA juga sudah berbincang-bincang ya Bu ya. Dan terima kasih juga atas waktunya sudah memberikan saya kesempatan sehingga sama-sama belajar. Dan menurut Bu Nora, kesimpulan apa yang kita dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Kesimpulan yang kita dapatkan, yang pertama kita tahu atas kekurangan terhadap observasi kita, cara mengajar kita, kemudian kita bisa meningkatkan ke depannya, bisa diperbaiki, kekurangan-kekurangan tersebut bisa diperbaiki. Kalau tidak ada dengan adanya wawancara seperti ini, kita tidak akan tahu kita kelemahan dan apa yang telah kita lakukan. Terima kasih ya Bu. Terima kasih atas kesediaan Ibu berbagi waktunya dan mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi lagi ke depannya. Semoga sukses untuk Ibu. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.